Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi tes pada tahun ini ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi ahli pertama penyuluh pertanian. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor telah menyediakan e-book khusus formasi penyuluh pertanian yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan persiapan menghadapi tes. Sebagai informasi, e-book ini disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, di mana terdapat contoh soal lengkap disertai pembahasan di setiap jawabannya. Juga, soal-soal yang terdapat pada e-book ini disesuaikan dengan FR asli pada tes tahun sebelumnya. Bagi teman-teman yang membeli e-book ini, kami juga akan memberikan fasilitas free group diskusi serta sharing session bersama rekan ASN yang telah lulus pada formasi penyuluh pertanian pada tahun sebelumnya. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tenaga penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah A. Penyuluh pertanian PNS, B. THL TBPP, C. Penyuluh pertanian swadaya, D. Penyuluh pertanian swasta, atau E. Penyuluh pertanian mandiri. Silahkan dijawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah THL TBPP, di mana pembahasannya tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut THL TBPP adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain, dalam kurung penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi adalah A. RDK, B. RDKK, C. RKTPP, D. RUK-RUB, atau E. RKP. Jawaban yang tepat adalah B. RDKK. Pembahasannya, rencana definitif kebutuhan kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Hal ini merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain, termaksud perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Peragaan penerapan teknologi dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha adalah A. Demonstrasi area, B. Demonstrasi unit, C. Demonstrasi usaha tani, D. Demonstrasi plot, atau E. Demonstrasi wilayah. Silakan dijawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Demonstrasi unit. Demonstrasi unit atau demunit adalah peragaan penerapan teknologi yang dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian adalah A. RKTPP, B. WKPP, C. RDKK, D. RKPP, atau E. RDK. Jawaban yang tepat adalah D. RKPP. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian atau RKPP adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan program penyuluh pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5.
Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian terdiri atas kecuali A. Pertama, B. Madya, C. Utama, D. Muda, atau E. Penyelia. Jawaban yang tepat adalah E. Penyelia, di mana pembahasannya jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas: yang pertama adalah penyuluh pertanian ahli pertama, yang kedua penyuluh pertanian ahli muda, yang ketiga penyuluh pertanian ahli madya, dan yang terakhir penyuluh pertanian ahli utama. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keenam. Lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk gambar dan tulisan sebagai salah satu media yang populer dan berguna untuk komunikasi visual dengan sedikit kata yang jelas artinya. Tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca dan dilihat adalah A. Folder, B. Liptan, C. Peta singkap, D. Poster, atau E. Selebaran. Jawaban yang tepat adalah D. Poster. Poster adalah lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk gambar dan tulisan sebagai salah satu media yang populer dan berguna untuk komunikasi visual dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca dan dilihat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Dalam menetapkan metode penyuluhan pertanian, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kecuali: A. Dapat mengembangkan keswadayaan, B. Kemampuan penyuluh, jumlah, pengetahuan dan keterampilan penyuluh, C. Dapat menjangkau sasaran dalam jumlah dan mutu cukup, D. Partisipasi aktif sasaran, atau E. Dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Jawaban yang tepat adalah B. Kemampuan penyuluh, jumlah, pengetahuan dan keterampilan penyuluh, di mana dalam menetapkan metode penyuluhan tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan keswadayaan. Yang kedua, dapat menjangkau sasaran dalam jumlah dan mutu cukup, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, dan menggunakan fasilitas dan media secara efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, partisipasi aktif sasaran. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten atau kota merupakan hubungan: A. Koordinasi pelaksanaan, B. Koordinasi pembinaan, C. Koordinasi pengendalian, D. Pembinaan dan pengawasan, atau E. Konsultatif fungsional. Jawaban yang tepat adalah B. Koordinasi pembinaan. Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten kota merupakan hubungan koordinasi pembinaan yang dilakukan melalui komunikasi dua arah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Berikut ini tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian adalah: A. Penetapan masalah, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir pengesahan programa. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Tahapan penyusunan programa penyuluhan pertanian adalah: A. Penetapan masalah, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir pengesahan programa. B. Perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, pengesahan programa. C. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, pengesahan programa. D. Penetapan rencana kegiatan, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, pengesahan programa, atau E. Penetapan tujuan, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, dan terakhir pengesahan programa. Jawaban yang tepat adalah C. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir pengesahan programa. Di mana pembahasannya, tahapan penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut, yaitu dimulai dari perumusan keadaan, selanjutnya penetapan tujuan, selanjutnya penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah pengesahan programa. Kita masuk ke soal nomor 10. Adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental psikologi secara bertahap.
tahap di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha sekedar mengetahui gagasan ide atau praktek baru untuk pertama kalinya adalah A. Tahap penumbuhan perhatian, B. Tahap penumbuhan minat, C. Tahap menilai, D. Tahap mencoba, atau E. Tahap menetapkan. Jawaban yang tepat adalah A. Tahap penumbuhan perhatian. Pembahasannya, tahap penumbuhan perhatian di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan ide atau praktek baru untuk pertama kalinya. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait jabatan ahli pertama penyuluh pertanian. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan materi, soal maupun FR terbaru, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.